Pemirsa, dalam rangka menarik minat para investor, pemerintah membagikan beragam insentif pajak bagi mereka yang menanamkan modalnya untuk pembangunan ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur. Pemerintah akan memberikan insentif khusus bagi investor di ibu kota baru. Indonesia perlu keadilan ekonomi. Sekali lagi ada 17.000 pulau, bukan hanya satu pulau. Perlu kesetaraan pembangunan, perlu pemerataan pembangunan. Ini yang ingin kita hadirkan, yaitu dengan membangun ibu kota Nusantara. Mimpi membangun ibu kota negara Nusantara berkali-kali telah dijelaskan ke publik. Berbagai inovasi akan diterapkan dalam ibu kota baru tersebut. Namun tidak ada yang menyangka pembangunan ibu kota baru ini akan berbarengan dengan ancaman tekanan ekonomi global. Lonjakan inflasi, kenaikan suku bunga acuan bank sentral hingga ancaman resesi global mengancam berbagai negara dan menghantui Indonesia. Pemerintah menegaskan akan tetap membangun ibu kota negara. Bahkan berbagai insentif pun akan diberikan badan otorita untuk menarik investor. Mulai dari jaminan ketersediaan lahan, insentif pajak, dan segala macamnya. Namun apakah investor tertarik menanamkan investasinya? Presiden Jokowi juga menggandeng mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair untuk mengkampanyekan perihal IKN ini ke dunia internasional. Dengan banyaknya insentif tersebut, apakah ada ketertarikan dari investor atau sudah ada kepastian investor dari mana saja yang menanamkan investasinya? Kondisi perekonomian global diprediksi akan gelap di tahun 2023 mendatang. Dan sejumlah lembaga bahkan sudah memproyeksikan hal ini. Banyak negara di dunia yang diproyeksi akan jatuh ke dalam jurang resesi. Sementara di saat yang sama, Indonesia punya rencana membangun mega proyek ibu kota Nusantara. Bahkan Presiden Jokowi sudah mendapuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair untuk menjadi Dewan Penasihat IKN Nusantara dan sebagai penyambung lidah pemerintah Indonesia ke investor asing. Hal ini dimaksudkan apa, pemirsa? Agar pembangunan IKN tidak sepenuhnya mengandalkan APBN. Beberapa pelaku usaha menyatakan optimis, terlebih dengan adanya insentif yang ditawarkan oleh pemerintah dianggap bisa menjadi daya tarik tersendiri. Kamar Dagang Indonesia sendiri percaya diri IKN masih menjadi proyek strategis bagi para investor selama masih bisa memberikan kepastian dari sisi demand, investor akan datang ke IKN. IKN, pemirsa, didesain sebagai ibu kota dengan teknologi smart city dan ramah lingkungan. Hal tersebut tentu menjadi harapannya daya tarik khususnya bagi investor yang memberi perhatian di sektor energi bersih. Nah, pengusaha perlu melihat permintaan hingga pasar ketika ingin melakukan ekspansi di tahun 2023 mendatang. Dan saat ini pengusaha perlu memikirkan bagaimana cara melewati gejolak yang akan terjadi tanpa mempengaruhi efisiensi. Kalangan ekonom menilai obral insentif yang diberikan pemerintah bukan satu-satunya pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya di IKN. Kondisi makroekonomi termasuk ancaman resesi global, naiknya suku bunga, serta selisih kurs bisa menjadi faktor utama. Pemerintah sendiri telah menerbitkan Undang-Undang IKN sebagai dasar hukum. Namun investor mempertimbangkan kepastian hukum pasca pemilu 2024 dengan alasan kondisi resesi dan juga pelebaran defisit fiskal. Bisa saja Presiden terpilih akan menerbitkan Perpu untuk menunda sementara pembangunan IKN Nusantara. Hal inilah yang bisa menjadi perhatian para investor. Di balik percaya diri pemerintah, apa yang membuat pembangunan IKN ini masih dipenuhi tantangan? Kita simak dalam data berikut ini. Pembangunan mega proyek ibu kota negara Nusantara ini dilakukan dalam suasana ancaman resesi global. Pemerintah Indonesia masih optimis ekonomi nasional masih tetap bagus dan mampu bertahan, sehingga pembangunan ibu kota negara Nusantara di Kalimantan akan tetap dilanjutkan sesuai rencana di tahun 2023 mendatang. Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono menegaskan, lembaga internasional menganggap Indonesia sebagai secercah harapan di tengah orang yang pesimis atas kondisi ekonomi global. IKN dinilai sebagai momentum untuk perbaikan ekonomi ke depan. Hal senada juga dikatakan Kadin yang menilai kondisi perekonomian selalu penuh dengan tantangan. Indonesia mampu membangun sumber pertumbuhan baru lewat pembangunan IKN Nusantara.
Pertanyaannya, anggarannya akan diambil dari mana? Sementara pemerintah masih terus berupaya untuk menggelontorkan insentif untuk menjaga daya beli masyarakat akibat kenaikan BBM. Tantangan apapun yang akan dihadapi diharapkan ada solusi alternatif agar perekonomian ke depan tetap terjaga. Usai acara jejak ke pasar untuk menawarkan investasi di IKN beberapa pekan lalu, Ketua Badan Otorita IKN, Bambang Susantono mengatakan bahwa pembangunan ibu kota baru bukan perkara mudah. Ancaman resesi menjadi hal yang perlu diwaspadai, termasuk para calon investor dan juga pengusaha. Namun ia meyakini bahwa Indonesia masih akan bertahan di tengah ancaman resesi global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berhasil tumbuh 5% di saat negara-negara lain pemirsa justru sedang mengalami kesulitan atau bahkan ada yang pertumbuhan ekonominya minus. Dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga menegaskan perekonomian Indonesia masih di jalur positif meski dibayangi krisis keuangan, pangan, dan energi global yang membuat dunia ini dibayangi ancaman resesi. Resesi pemirsa adalah pertumbuhan ekonomi sebuah negara yang berlangsung minus selama 2 kali periode berturut-turut. Dan Menteri Investasi dan Kepala BKPM ini Bahlil Lahadalia ini mengaku tidak cemas akan kekhawatiran calon investor IKN. Presiden Joko Widodo dinilai telah menghilangkan keraguan calon investor. Berbagai pernyataan optimis tersebut yang melatar belakangi pemerintah tetap percaya diri menjalankan mega proyek IKN ini meski tahun depan dunia dalam ancaman resesi tadi dan Indonesia sudah memasuki tahun politik. Beberapa kalangan mengingatkan pemerintah untuk lebih fokus pada pengembalian daya beli masyarakat agar pertumbuhan ini tetap terjaga. Karena salah satu faktor penyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia memang masih didominasi pemirsa dari konsumsi masyarakat. Persoalan IKN dinilai tidak hanya berkaitan dengan ancaman resesi global, namun persoalan IKN terlebih pada sisi pembiayaan yang terbatas. Ada kekhawatiran pemerintah dapat merampungkan pembangunan IKN sesuai target pada 2024 dan kondisi resesi global diperkirakan hanya akan memperburuk dari sisi potensi pendanaan proyek IKN. Namun tanpa ada resesi pun, peluang pendanaan proyek ibu kota negara ini dinilai juga masih terbatas. Kondisi akan semakin pelik ketika inflasi dan pelemahan rupiah masih terus terjadi. Dan hal inilah pemirsa yang akan menjadi acuan para investor untuk memutuskan melakukan investasi atau tidak. Lalu seperti apa tantangan Indonesia ke depan dan sampai kita harus bagaimana untuk mempertimbangkan untuk menunda pembangunan IKN atau tetap akan berlanjut? Kita simak dulu tayangan berikut ini. Presiden Joko Widodo berkali-kali mengatakan bahwa tekanan perekonomian global ke depan akan sangat mengerikan. Jika melihat faktanya, krisis ekonomi yang terjadi di Inggris dan sejumlah negara memang mengerikan. Angka pengangguran terus bertambah dan di tahun 2023 mendatang, banyak negara diperkirakan masuk ke jurang resesi. Sejumlah kalangan menyatakan fundamental ekonomi Indonesia masih baik, namun tekanan ekonomi global cepat atau lambat akan memicu terjadinya stagnasi. Tekanan inflasi tinggi disertai perlambatan ekonomi meningkatkan risiko terjadinya stagflasi. Risiko stagflasi di Indonesia ini dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM yang memukul daya beli. Sementara inflasi di Indonesia terus mengalami peningkatan yang diperkirakan lebih dari 6% hingga akhir tahun. Hingga September 2022 kemarin, inflasi Indonesia mencapai 5,95% secara tahunan, sedangkan inflasi bulanan mencapai 1,17%. Meski masih moderat, trennya terus mengalami peningkatan. Di sisi lain, ancaman PHK sudah mulai dirasakan sejumlah perusahaan di Indonesia. Dan akankah perekonomian Indonesia bisa meredam dampak resesi global? Pembangunan IKN di tengah gejolak resesi global memang menjadi kekhawatiran sejumlah pihak. Terlebih ekonomi dunia tengah berada di bibir jurang resesi tersebut. Dan beberapa negara maju telah menunjukkan gejala resesi, bahkan ada yang sudah resesi tapi tidak mau mengaku resesi pemirsa, termasuk Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat.
Kenaikan inflasi yang sangat tinggi di negara maju diikuti respon kebijakan moneter luar biasa dan likuiditas ketat memacu apa yang disebut capital outflow dan volatilitas di sektor keuangan. Dana Moneter Internasional atau IMF sudah menurunkan proyeksi ekonomi global dari awalnya 3,6% menjadi hanya 3,2% untuk tahun ini dan dari 3,6% menjadi 2,9%, lebih rendah pemirsa untuk tahun 2023. Kondisi ini akan menekan negara berkembang termasuk Indonesia. Sejumlah ekonom mengingatkan implikasi jika dunia mengalami resesi termasuk Amerika Serikat, Eropa, dan lainnya, maka ekspor Indonesia akan terdampak karena permintaan yang mengalami penurunan. Dan jika permintaan turun, otomatis harga komoditas akan melemah. Efek rambatan turunannya pemirsa, ekspor ini akan sangat kuat jika Eropa terutama Jerman ini mengalami resesi. Karena ketika Eropa resesi, maka China akan terdampak. Sementara China merupakan partner dagang terbesar dari Indonesia. Jika perekonomian China slow down atau melambat, permintaan harga dari komoditas juga akan mengalami penurunan. Padahal pemirsa, 60% ekspor kita masih komoditas energi. Di sisi lain, Indonesia juga akan terimbas penguatan dolar Amerika Serikat yang bisa berdampak buruk pada perusahaan di Indonesia. Ya, seperti kita tahu ya, beberapa perusahaan di Indonesia banyak yang mempunyai hutang yang menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Penguatan dolar yang terus-menerus terjadi dipicu oleh pertumbuhan ekonomi Amerika yang melambat, lalu kenaikan suku bunga dari The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat akan menarik dolar di pasar global kembali ke Amerika. Belum lagi risiko likuiditas ketat pemirsa di pasar keuangan yang dipicu oleh kehati-hatian perbankan dalam menghadapi lonjakan non-performing loan atau NPL. Di tahun 2023 mendatang, OJK rencananya akan melepas insentif restrukturisasi. Hal ini diperkirakan akan memicu terjadinya NPL. Seperti kita tahu ya, insentif ini diberikan selama masa pandemi. Ketika kondisi mulai berangsur normal seperti saat ini, kebijakan restrukturisasi akan diberlakukan. Suka tidak suka, kondisi Indonesia pada tahun depan tetap penuh dengan tantangan. Terlebih lagi ketika pemerintah sudah menetapkan normalisasi defisit di bawah 3% harus tercapai pada 2023. Dalam kondisi tekanan ekonomi tersebut, fiskal masih tetap diperlukan. Namun hal ini sulit dilakukan karena ruang fiskal yang cenderung terbatas. Dan untuk bisa terhindar dari ancaman stagflasi, pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat ini. Karena pertumbuhan ekonomi Indonesia 50-60%-nya ya masih ditunjang dari konsumsi. Dan harapannya pembangunan IKN juga bisa turut mendongkrak perekonomian. Tapi daya beli masyarakat juga harus terus dijaga. Bagaimana pemirsa? Kehadiran dari pembangunan proyek IKN ini apakah dapat membantu perekonomian Indonesia dalam waktu dekat atau seperti apa? Semoga ini bisa menjadi referensi kita semua untuk bersiap-siap menghadapi tahun 2023 ya.